Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wir, SPDI, MPDI sebagai pengampu mata kuliah SPI, dan tak lupa teman-temanku semua yang saya banggakan. Pertama kalinya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesehatan serta kenikmatan sehingga kita semua dapat melaksanakan presentasi ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang perkembangan peradaban Islam di Makkah dan di Madinah. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Makkah, masih banyak orang yang menyembah berhala sebagai Tuhan yang dikenal dengan nama paganisme. Selain itu, di kalangan bangsa Arab juga ada yang menyembah Nasrani. Agama ini banyak dianut oleh penduduk Yaman, Najran, dan Syam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad lahir, dan pada saat itu Raja Abrohah ingin menghancurkan Makkah, sehingga tahun kelahiran Rasulullah dinamakan tahun gajah. Fase kenabian Nabi Muhammad dimulai ketika beliau menyepi atau menyendiri di Gua Hira, sebagai imbas keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau mendapatkan wahyu pertama yang berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan wahyu pertama ini, beliau diangkat menjadi nabi. Pada saat itu, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyeru umat, sehingga turun wahyu kedua, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, beliau berdakwah. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama, periode Makkah. Ciri periode ini adalah pembinaan dan pendidikan tauhid. Yang kedua, periode Madinah. Ciri pokok periode ini adalah pendidikan sosial dan politik. Pemateri kedua yaitu Anita. Saya persilakan. Selanjutnya, periode Makkah. Pada periode ini, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwahnya di lingkup keluarga, mulai dari Khadijah, istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah. Di samping itu, ada banyak sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam. Mereka dinamakan As-Sabiqunal Awwalun. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Muhammad melakukan 3 cara. 1. Rahasia. Pada tahap ini, Nabi berdakwah hanya di kalangan keluarga sendiri dan teman dekat. 2. Semi rahasia. Beliau menyebarkan agama Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. 3. Terang-terangan. Nabi berdakwah secara terang-terangan ke segenap lapisan masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Dakwah yang disampaikan Nabi ini ditentang oleh Bani Quraisy dengan berbagai cara, di antaranya lunak. Cara ini dilakukan untuk menyebar propaganda bahwa Nabi seorang pembohong. Semi lunak, yaitu dengan membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Islamnya. Kasar atau keji, yaitu dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisik maupun non-fisik. Periode Madinah. Sebab utama Rasulullah bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah. 1. Perbedaan iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. Iklim Madinah lembut dan watak rakyatnya sangat mendorong penyebaran dan pengembangan agama Islam. Sedangkan kota Makkah sebalikannya. 2. Nabi-nabi umumnya tidak diterima di negara-negaranya, sehingga Nabi Muhammad pun tidak diterima oleh kaumnya. 3. Tantangan yang dihadapi Nabi tidak sekeras di Makkah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatimatus Zahra. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Anita Luciana.
Dalam periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah sebagai A. Mendirikan masjid. Tujuan Rasulullah mendirikan masjid adalah untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis. Masjid memiliki peran penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Yang B. Mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Rasulullah mempersatukannya dengan cara mempersaudarakan kedua golongan ini. Rasulullah telah menciptakan suatu berdasarkan agama. Yang C. Perjanjian saling membantu antara sama kaum muslimin dan bukan muslimin. Nabi Muhammad hendak menciptakan toleransi antar golongan yang ada di Madinah. Oleh karena itu, Nabi membuat perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslimin. Adapun penjabaran dari Piagam Madinah meliputi beberapa prinsip. Yang pertama, al-ukhuwah. Al-ukhuwah meliputi ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah islamiyah. Yang kedua, al-musawah. Semua penduduk memiliki kedudukan yang sama dan setiap masyarakat memiliki kebebasan berpendapat. Yang ketiga, at-tasamuh. Umat Islam siap hidup berdampingan dengan semua penduduk termasuk penduduk Yahudi serta bebas melaksanakan ajarannya dan harus memiliki sikap toleransi. Yang keempat, al-ta'awun. Semua penduduk harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Yang kelima, al-tasyawur. Jika persoalan negara harus melakukan musyawarah. Yang kelima, al-adalah. Berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Isi perjanjiannya meliputi 1. Pengakuan atas hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin untuk semua umat. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dalam hal moral maupun material. Yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah membawa segala perkara dan perselisihan yang besar untuk diselesaikan. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan penduduk Madinah yang dikenal dengan Perjanjian Piagam Madinah yang berisikan undang-undang konstitusi Madinah. Konstitusi ini menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. Yang pertama, bidang politik yang menerapkan sistem musyawarah. Yang kedua, bidang keamanan. Seluruh warga negara berhak mendapat keamanan dan kemerdekaan. Yang ketiga, bidang sosial. Nabi meletakkan dasar persamaan antara manusia. Yang keempat, bidang ekonomi. Nabi menerapkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial. Yang kelima, bidang keagamaan. Hak beragam menjamin, namun harus memiliki sikap toleransi terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.